Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anandaku kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2 kembali lagi hari ini di YouTube channel MIT Nurul Iman 2 bersama Budia yang akan mempelajari pelajaran tematik tema 8 subtema 1. Apa kabarnya hari ini semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat. Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama akan dijelaskan yaitu tentang menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Lalu berikut adalah unsur-unsur dari teks fiksi. Yang pertama ada tema. Tema yaitu dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang kedua ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Yang ketiga ada alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Selanjutnya yang keempat ada latar. Latar yaitu keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang kelima ada amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Selanjutnya menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama ada cerita rakyat. Cerita rakyat yaitu cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Yang pertama yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya cerita Si Kabayan dan cerita Abu Nawas. Selanjutnya ada mite. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya, cerita tentang Nyi Roro Kidul dan kisah tentang Dewi Sri. Selanjutnya fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya cerita Si Kancil dan buaya lomba lari, kelinci dan siput. Lalu selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya cerita terjadinya Rawapening dan cerita asal-usul nama Banyuwangi. Selanjutnya yang terakhir ada sage, adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya cerita Tutur Tinular dan cerita Jaka Tingkir. Masih menjelaskan jenis-jenis teks fiksi, setelah cerita rakyat, yang kedua ada cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Dan yang ketiga ada novel. Novel adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya.
Selanjutnya menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks, lalu dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif, ada juga tokoh yang berwatak negatif. Contoh watak positif diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu, contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Ayo simaklah teks berikut. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telur-telurnya. Selanjutnya mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi pasti terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada yang berperan sebagai tokoh utama, ada pula tokoh yang berperan sebagai tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh dari tokoh utama. Selain itu, setiap tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lainnya. Untuk mengetahui dan memahami peran tokoh, watak atau karakter tokoh, kamu perlu membaca cerita dengan seksama mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. Selanjutnya menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap tokoh utama yang terdapat dalam teks fiksi biasanya memiliki dua sifat, yaitu sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh protagonis, sedangkan tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh antagonis. Oke, sudah selesai pembelajaran yang Budia berikan. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya yaitu menentukan tokoh pada cerita rakyat. Kalian boleh pilih cerita rakyatnya berupa legenda, fabel, mite, atau cerita jenaka. Boleh cari dari buku atau dari internet. Dan untuk struktur pengerjaannya kalian bisa lihat di buku Bu Pena halaman 27. Jadi kalian boleh tulis di buku atau kertas HVS. Kalian tulis judul ceritanya, inti ceritanya, lalu tokoh utamanya, dan selanjutnya baru kalian tentukan karakternya, merupakan tokoh tambahannya siapa, siapa yang protagonis dan siapa yang antagonis, dan kenapa kalian bisa sebut tokoh tersebut antagonis atau protagonis. Dan untuk pengumpulannya, seperti biasa akan diinfokan pada grup kelas. Jika ada yang masih bingung atau masih ingin ditanyakan, bisa langsung japri Budia. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum jelas, bisa langsung japri ke Budia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.